Di tengah euforia voli Turki, dua tim besar mendadak menarik diri dari turnamen Arabica Coffee House Cup 2025. Bukan karena cedera, bukan pula karena masalah teknis. Tapi, keduanya dijadwalkan melawan klub yang sama, Manisa BBSK, tim baru yang diperkuat oleh bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Ya, nama Megawati kembali jadi perbincangan besar. Efek kehadirannya begitu kuat, sampai-sampai dua tim memilih mundur sebelum bertanding. Publik pun geger, spekulasi liar bermunculan. Ada yang bilang karena strategi, ada juga yang yakin lawan-lawan mulai gentar menghadapi sang Megatron. Presiden Federasi Bola Voli Turki, Mehmet Akif Ünal, bahkan sampai turun tangan langsung. Turnamen masih berjalan baik, tapi dua tim mundur begitu saja. Ini bukan hal yang lazim di dunia voli profesional, ucapnya heran. Fenomena langka itu langsung membuat turnamen ini disorot dunia. Namun di balik kehebohan di Turki, Megawati ternyata punya kisah lain yang tak kalah mengejutkan di tanah air. Ia kini juga menyandang status baru, pegawai tetap Bank Jatim. Ya, di saat atlet lain fokus hanya di lapangan, Mega memilih menambah tanggung jawab, menjadi duta kebanggaan Jawa Timur sambil tetap berkarir di Eropa. Pihak Bank Jatim bahkan menyebutnya sebagai simbol inspirasi dan komitmen. Mega itu aset daerah, ujar manajer tim Bank Jatim Yohanes Kunto. Ia menjelaskan, Mega mendapat izin khusus agar bisa berlatih dan bertanding di luar negeri tanpa kehilangan status sebagai pegawai aktif. Lucunya, Mega sempat mengaku minggu pertamanya di kantor penuh kejutan. Kalau disuruh pilih, aku lebih pilih smash di lapangan daripada ngomong di depan rekan kerja baru, ujarnya sambil tertawa. Namun bagi Mega semua itu adalah tantangan baru di luar zona nyaman. Sementara itu di Turki nama Megawati makin menggema. Dua tim yang mundur, İzmir Spotspor dan Edremit Altenologu, membuat publik bertanya-tanya, apakah lawan berikutnya, Yeşilyurt Kulübü, berani menghadapi Megawati dan Manisa BBSK? Di sisi lain, Mega memastikan dirinya akan tampil membela Bank Jatim dalam Final Four Livoli Divisi Utama 2025 yang digelar di Gor Mageti, Magetan. 4 tim tangguh siap bertarung, Surabaya Bank Jatim, Raja Wali DIC, Gresik Petrokimia, dan TNI AU Elektrik. Namun kabar baru muncul. Megawati dikabarkan belum mengantongi ITC, International Transfer Certificate, dokumen penting agar bisa bermain resmi di luar negeri. Rumor menyebut izin itu belum keluar karena ia diminta fokus lebih dulu ke Livoli di voli. Terlepas dari semua polemik dan gosip, satu hal tak terbantahkan. Dimanapun ia berada, Megawati Hangestri Pertiwi selalu menjadi magnet perhatian. Dari kantor Bank Jatim hingga lapangan Eropa, dari Livoli hingga Liga Turki, ia terus membuktikan bahwa bintang sejati tak hanya bersinar tapi juga menginspirasi seluruh negeri. Padahal baru beberapa bulan meninggalkan Korea Selatan dan memulai petualangan barunya bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Namun sosok berjuluk Megatron itu lagi-lagi jadi bahan pembicaraan panas di dunia voli internasional. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi karena ulah media Korea sendiri. Salah satu media olahraga ternama, Off The TV, mendadak merilis video nostalgia berisi momen-momen terbaik Megawati Hangestri Pertiwi saat masih berseragam Daejeon Red Sparks. Video itu menampilkan servis mematikan, spike tajam, hingga selebrasi penuh semangat yang dulu membuatnya disegani di Liga Korea. Publik Korea langsung heboh. Kolom komentar banjir nostalgia, tapi langkah itu justru bikin media Turki kepanasan. Mereka menilai media Korea masih menjual nama Megawati demi sensasi. Padahal sang bintang sudah resmi jadi milik liga mereka. Media Korea belum bisa move on, tulis salah satu portal Turki dengan nada sinis. Tak bisa dipungkiri, Mega memang meninggalkan jejak yang dalam. Musim lalu, ia bukan hanya pencetak poin terbanyak, tapi juga membawa Red Sparks menembus final.
sesuatu yang sudah lama tak terjadi. Wajar kalau sosoknya terus menghantui ingatan publik Korea. Ia adalah simbol energi, semangat, dan perubahan besar di Liga Voli Negeri Ginseng. Kini di Turki, pesonanya tetap bersinar, tapi ada kisah menarik lain di balik gemerlap karirnya. Megawati kini juga tercatat sebagai karyawan Bank Jatim. Ya, pemain yang biasa menghadapi blok-blok keras di lapangan, kini juga menghadapi tumpukan dokumen di meja kerja. Sejak September 2025, ia resmi jadi karyawati Bank Jatim. Namun berkat izin dan privilege khusus dari manajemen, Mega tetap bisa berkarir sebagai atlet internasional. Ia tak perlu hadir di kantor setiap hari dan tetap bisa membela klubnya di dalam maupun luar negeri. Rasanya lebih gampang main voli daripada bicara di depan rekan kerja baru, kata Mega sambil tertawa saat ditanya soal pengalaman pertamanya bekerja di kantor. Meski begitu, perjalanan karirnya tak lepas dari drama. Akun Instagram @indonesianvolleyball sempat mengabarkan bahwa Megawati belum memiliki International Transfer Certificate atau ITC yang membuatnya belum bisa tampil bersama Manisa BBSK. Bahkan beredar isu bahwa Bank Jatim sengaja menahan surat persetujuan ke PBVSI. Namun di tengah spekulasi itu, Mega tetap profesional. Ia kembali ke Indonesia dan bersiap memperkuat Surabaya Bank Jatim di ajang Final Four Livoli Indonesia 2025 yang digelar di Magetan. Meski cedera lutut sempat menghambatnya, semangatnya tak pernah padam. Aku tahu ekspektasi orang tinggi, tapi yang tahu kondisi badanku ya cuma aku, ungkapnya mantap. Dari Korea hingga Turki, dari lapangan internasional hingga meja kerja kantor, Megawati Hangestri Pertiwi membuktikan satu hal, bahwa ketulusan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah akan selalu jadi energi yang tak pernah padam. Musim baru Liga Voli Korea sudah di depan mata, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ya, Red Sparks kini bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Publik mulai bertanya-tanya, apakah dukungan besar untuk Red Sparks masih akan setinggi saat ada Megawati Hangestri? Sejak kepergian Megawati, segalanya terasa berubah. Popularitas yang dulu melonjak tinggi, kini seolah meredup. Media Korea bahkan menyoroti fenomena aneh ini. Bagaimana bisa tiket laga perdana Red Sparks yang biasanya sold out bahkan 2 minggu sebelum pertandingan, kini justru sepi peminat. Tim yang dulu dielu-elukan fans Indonesia dan Korea ini, kini kehilangan 2 mesin serangan paling mematikan, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Keduanya menjadi pilar utama Red Sparks di 2 musim terakhir, membawa tim itu melaju hingga ke final playoff. Namun musim ini, Megawati memutuskan berpetualang ke Turki, sementara Bukilic kembali ke Eropa. Dan sejak saat itu, Red Sparks seperti kehilangan jati dirinya. Pelatih Ho Hee-jin kini harus berpikir keras. Tanpa Megawati dan Bukilic, hasil pramusim pun mengecewakan. Mereka bahkan gagal lolos fase grup di ajang Kofu Cup 2025. Media Korea mulai meragukan kekuatan Red Sparks. Lewat artikelnya, Newsis menilai tim asal Daejeon ini tidak lagi termasuk dalam 3 besar kandidat juara musim ini. Sebuah sinyal bahaya bahwa Red Sparks benar-benar sedang menghadapi masa transisi sulit. Newsis menulis, Red Sparks yang tampil garang di final musim lalu kini kehilangan daya serang terbaik mereka. Ya, kehilangan Megawati bukan hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan ikon, semangat, dan magnet publik. Bandingkan dengan musim lalu, tiket laga pembuka Red Sparks langsung diserbu penonton. Namanya selalu trending di Twitter, TikTok, dan YouTube. Kini, nama Red Sparks seolah menghilang dari perbincangan. Para influencer yang dulu gencar mempromosikan laga mereka, satu persatu berhenti berbicara tentang tim ini. Statistik trending topik pun menunjukkan popularitas Red Sparks menurun drastis, bahkan berada di posisi terakhir di antara semua tim V-League. Bayangkan, dari tim yang dulu jadi sorotan nasional, kini Red Sparks kehilangan sorotan, kehilangan semangat, dan kehilangan sosok yang membuat mereka istimewa.
Tapi, satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada laga perdana Red Sparks melawan Pink Spiders. Apakah mereka akan bangkit tanpa Megawati? Atau justru semakin tenggelam dalam bayangan masa lalu? Bagaimana pendapat kalian tentang Red Sparks musim ini? Apakah mereka masih punya harapan untuk bersinar? Atau justru era kejayaan itu pergi bersama Megawati?